Yang di balkon salam. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup saya dan saudara. Bukti kasih dan setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Malam ini kita boleh jumpa satu sama lain di Ka'bah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini minggu yang kedua di tahun baru. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua. Tapi sebelum itu saya akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu yang berberkati Tuhan. Mari seberapa kita yang sudah hadir, siapkan hati pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Bisa jawab kiri kanan. Katakan, oleh karena anugerah Tuhan aku ada. Haleluya. Kita ada oleh karena anugerah Tuhan malam hari ini. Semua karena anugerahnya. Kita boleh berdiri di hadapan Tuhan memuji menyembah dia. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak kau sangat baik. Kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Sebagaimana ku ada, mari Bapak Ibu saya jemput semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menghadap hadapan-Mu Bapa. Semua karena Bapa. Rasakan Bapa, tambah besar anugerah, besar anugerah.
besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Ferry Takuli. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Haleluya. Oleh anugerah-Mu yang besar Tuhan, kalau kami ada boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan, di kesempatan ini Tuhan, kami percaya ini semua anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di sepanjang hari penyertaan-Mu sempurna bagi kami, malam ini kami boleh berkumpul dengan satu tujuan yang sama. Kami rindu, kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat ibadah ini Tuhan. Sebab itu jauh sebelum kami melangkah ke acara ini Tuhan, Tuhan tuntun kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami sehingga malam ini ketika kami beribadah, kami memuliakan kebesaran-Mu. Kami merasa ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebebasan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kasih kekasih yang Tuhan percayakan mereka untuk memimpin acara ini. Dari worship leader, pemain musik, singers yang ada, Tuhan pimpin mereka di bawah urapan kuasa Tuhan sendiri. Sehingga ada hadirat Tuhan kami boleh rasakan bersama-sama lewat ibadah ini. Setiap umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun mereka tibakan di sini dengan keadaan selamat. Kami boleh sama-sama memuliakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Sekalipun cuaca di luar sana tidak mendukung ya malam hari ini, tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk datang menyembah Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita malam hari ini. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Allah kita yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada saya dan saudara sampai malam hari ini. Kasih setianya untuk saya dan saudara sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan segala pujian syukur kami ke hadapan Engkau malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Hadirat-Mu
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Tuhan, pujian bagi, biarlah segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian. Haleluya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab Engkau besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, haleluya, kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sekalipun cuaca hujan, yang merasakan sukacita mari lambaikan tangan. Haleluya. Katakan samping kiri kananmu, katakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur, hambanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
Mari para pria yang bersuka malam ini katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka. Amin. Dia girangkanku. Kami bersuka sebab Engkau menggirangkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Oh, Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi katakan ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini. Mari katakan sukacita dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nyanyi lompat. Dari lompatan, dari lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Dari lompatan, dari lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Malam ini Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nyanyi lompat bagi Tuhan. Dari lompatan, dari lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Dari lompatan, dari lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari sorakan. Dari lompatan, dari lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Dari lompatan, dari lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih bersuka cita malam hari ini, amin. Haleluya. Yang bersuka cita malam hari ini bisa berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita masih akan bergirang bagi Tuhan malam hari ini. Sebab hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber sukacita kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih. Sama-sama katakan pujian ini. Yesus sukacita kami. Haleluya. Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku. Kau penolong kami Tuhan. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Mari saja buat jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama Tuhan, sama-sama katakan. Hatiku bersuka malam ini, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami angkat tangan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini komitmen kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama katakan.
dalam hidup kami. Kami tetap percaya sukacita hanya di dalam-Mu Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami ada Tuhan, karena sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun cuaca yang tidak mendukung, tapi karena sukacita yang daripada-Mu menjadi bagian kami, sehingga malam hari ini kami bisa ambil bagian di ibadah raya umum 2 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, buka rahasia firman bagi hamba-Mu. Biar Roh Kudus ambil alih tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sehingga apapun yang disampaikan bukan kehendak hamba yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Tutup bungkus lindungi kami semua dengan kuasa-Mu. Muka belakang kiri kanan atas bawah, kami semua tetap ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Mengucap syukur kepada-Mu, dan kami akan duduk diam menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, walaupun banyak kursi kosong, tapi tidak kurangi sukacita saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini tentunya yang pertama saya berterima kasih kepada Tuhan, dan yang kedua berterima kasih kepada Bapak Gembala yang berikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, mengingat waktu dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dalam 2 Tawari. 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 2 Tawari 20 ayat pertama sampai ayat ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput semua bangkit berdiri. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan beri judul khotbah, dalam kondisi apapun tetap mencari Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bahwa 2 Tawari ini punya makna yang besar, saudaraku, bahwa ketika menghadapi ancaman besar dari Raja Yosafat, tentunya secara manusia rasa takut. Kalau orang mau datang menyerang Raja Yosafat, tentunya secara manusia dia rasa takut, saudara. Kalau ini manusia yang selalu mengandalkan kekuatannya, selalu takut, saudara. Ya, kita diserang bukan cuma serang secara mungkin kerusuhan, ya saudara, tapi berbagai macam penyerangan yang datang dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita lihat di sini, saudaraku, Yosafat merasa takut, namun responnya bukan panik, ya. Dia tidak panik, melainkan mengarahkan diri untuk mencari Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau seorang raja, ya mereka berkuasa, tentunya rasa kalau orang yang besar mungkin dia berpikir, tidak mungkin, saya kan raja, tidak perlu saya mau cari Tuhan. Saya punya pengawal dengan ribuan pengawal yang menjaga istana. Tentu seperti itu ya kalau manusia. Tetapi kita melihat di sini, seorang Raja Yosafat, dia takut, namun responnya bukan panik, ya, melainkan mengarahkan diri mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudaraku yang kekasih, dan dia juga mengumumkan puasa bagi seluruh Yudea,
menunjukkan satu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, kalau orang mau berdoa, kalau berdoa dengan keangkuhan, tidak dapat jawaban dari Tuhan. Tetapi dia berdoa dengan kerendahan hati, pasti dia akan dapat jawaban dari Tuhan. Saudara, saya tadi malam ada mengalami sedikit masalah. Ada satu ibu yang datang menangis, ceritakan rumah tangganya begini. Dan saya katakan bahwa gini, kalau cuma mengandalkan kekuatan, tidak akan pernah dapat jawaban. Tapi kalau masalah ini bawa di kaki Tuhan, pasti ada jawaban. Dia alasan begini, saya bilang, cerita pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya tidak seperti yang kau alami. Pengalaman hidup saya itu sangat pahit. Tapi saya bisa bertahan sampai maut memisahkan. Secara manusia sakit, ya. Secara manusia sakit. Tapi itulah hidup. Kalau kita orang menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, ya. Tetapi kita lihat Raja Yosafat, saudara, cerita lanjut, tiba-tiba dia pulang, dia WA, minta terima kasih, ya. Minta terima kasih karena saya bilang, kita orang belajar memahami yang namanya rumah tangga. Pahami karakter suami harus pahami karakter istri. Akhirnya dia WA minta terima kasih, ya. Dia bilang, aman toh. Saya bilang, kalau masalah jangan libatkan orang lain. Masalah tinggal masalah dan masalah selesaikan pribadi, jangan libatkan orang lain. Libatkan Tuhan di dalam masalah, jangan libatkan orang lain. Persalahkan dia inilah, persalahkan dia ini, gara-gara ngoni lah, jangan, saya bilang tidak boleh. Berusaha selesaikan masalah rumah tanggamu dengan Tuhan. Ya, akhirnya dia minta terima kasih. Jadi saya bilang, saudaraku, menghadapi masalah, ya, masalah seperti Raja Yosafat, dia katakan tadi, saudara, ya, di ayat pokok kita tadi, mereka memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa akan ada laskar besar yang akan menyerang Tuanku Raja. Secara manusia kalau cuma seorang diri pasti dia takut, ya. Dia takut sekalipun dia seorang raja, dia takut kalau menghadapi masalah yang besar ini, saudara. Tetapi dia ambil satu keputusan, ya. Dia respon semuanya itu dan dia tidak pernah ada kepanikan di dalam hidupnya. Tapi dia mengarahkan hidupnya untuk mencari Tuhan. Dan ini menandakan dalam hidupnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup daripada Raja Yosafat, ketergantungan pada Tuhan, dan kesediaan untuk mencari pertolongannya daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ini adalah contoh bagaimana ketakutan dapat menjadi pemicu untuk mencari Tuhan secara lebih mendalam lagi, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti tadi firman Tuhan pagi, dan yang saya sudah jelaskan juga, saudara, dalam satu minggu ini begitu banyak bencana-bencana alam yang terjadi. Secara manusia rasa takut ada, ya. Makanya saya bilang begini, saudara. Waktu yang kita miliki itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena satu ketika, saudara, masanya tiba seperti yang terjadi di Siau, di daerah Ibu, harta kekayaan itu dihanyutkan oleh banjir. Dan apa yang kita miliki? Tetapi kalau ketika kita mencari Tuhan, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya sempat bercerita dengan Bapak Tenang yang saya ikuti cerita satu keluarga dari Spanyol
mereka berlibur di Indonesia ke Labuan Bajo, Natalan di Bajo, tapi apa kehendak Tuhan? Datang 6 orang, pulang 2 orang. Jadi saudara, artinya kita duduk merenungkan dunia di akhir zaman ini, bagaimana kita lihat situasi dan kondisi yang terjadi. Saudara, kadang-kadang saudara dalam kehidupan kita manusia tanpa kita menyadari. Saudara, saya kadang melihat bencana-bencana alam yang terjadi. Tetapi kalau kita orang mau melihat di desa ini, pesta pora terus berjalan. Tetapi tidak ada kesadaran sedikit pun. Mereka tidak pernah rasa takut dengan keadaan yang terjadi. Ya. Mungkin mereka berpikir mereka hebat, ya. Tetapi saya mau bilang, kita harus tetap berwaspada dan berjaga-jaga, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di sini ada poin-poin yang penting, saudara, ada 5 poin. Poin pertama, reaksi terhadap ketakutan. Yosafat tidak menyerah atau mencari solusi duniawi semata, melainkan takut dan segera mencari Tuhan. Ini poin pertama. Dia tidak pernah mencari solusi di dunia ini, saudara. Dia tidak pernah lari ke dunia, dia tidak pernah lari ke dukun dan siapapun. Tetapi yang pertama-tama, dia mencari Tuhan. Ini poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, mencari Tuhan. Mengarahkan mukanya untuk mencari Tuhan berarti memusatkan seluruh perhatian dan hatinya kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya. Jadi saudara, kalau mencari Tuhan berarti tentunya kita mencari Tuhan, memusatkan pikiran, hati pikiran kita kepada Tuhan. Bukan sekedar kita orang datang cari Tuhan, yang penting orang lihat, oh dia ibadah, oh dia doa, tetapi hati ini kosong. Jadi mari saudaraku, kita mau mengambil poin-poin ini, saudara, hari-hari ini terus mencari Tuhan. Dan tadi yang saya sampaikan, saudara, dunia sekarang, orang dunia, anak Tuhan dengan orang dunia sudah sama. Dorang petitel sama. Ya, orang dunia mabok, anak Tuhan mabok. Nah ini saya mau bilang, bertobat sebelum terlambat. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau mencari Tuhan, Raja Yosafat mencari Tuhan, dia mengarahkan hati pikirannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia tidak fokus kepada hal-hal lain, tapi fokus kepada Tuhan. Karena dia tahu pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Poin yang ketiga, saya akan bawa cepat saja, tentang doa dan puasa. Dia mengumumkan puasa adalah tindakan kerendahan hati dan penyangkalan diri untuk menekankan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menunjukkan ketergantungan total, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, tentang doa dan puasa ini sebenarnya penting, ya. Doa puasa ini sangat penting. Setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, kita bawa di dalam doa dan puasa. Kadang orang berpikir begini, puasa itu mungkin dong berpikir mungkin mati, ya. Tidak, saudara, ya. Tidak pernah mati. Justru orang yang puasa itu, racun-racun yang ada dalam tubuh ini dibersihkan, saudara. Ya. Jangan takut lapar, saudara. Ya saya memang sempat pernah tidak puasa karena saya mau asam lambung. Jadi sebentar kalau saya sudah rasa lapar, dia naik di ulu hati, naik di kepala, saudara. Dan itu sebentar saya pusing, saudara. Makanya kadang setengah hari, kadang saya ambil setengah hari, tapi kadang full saya tidak puasa. Tapi tetap saya berdoa, saudara. Ya. Jadi saudara, berdoa bukan cuma datang di gereja. Berdoa bukan cuma datang di gereja. Saya jujur, saudara, ya, karena semenjak anak saya cucu, ya, tapi karena saya piara jadi panggil anak. Semenjak dia sudah masuk SD,
saya sudah tidak pernah ikut doa pagi, ya. Terus karena kendalanya juga yang tukang mengantar saya doa juga sudah tidak ada, ya. Jadi itu yang menjadi kendala buat saya. Jadi saudaraku, doa dan puasa ini sebenarnya penting. Karena setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, kalau kita bawa di dalam doa dan puasa, saudara percaya dan tidak percaya, saya mau bilang, saudara akan dapat jawaban dari Tuhan. Saudara, pengalaman hidup saya di dalam berumah tangga, ya. Tapi suami saya kan sudah tidak ada. Ini pengalaman. Saya hadapi rumah tangga pergumulan saya 30 tahun baru dijawab Tuhan. Ya. 30 tahun pergumulan rumah tangga saya baru dijawab Tuhan. Kalau mau berpikir secara manusia sudah pisah lama. Ya. Ini manusia. Siapa yang bisa mampu dengan kondisi? Tapi saya tetap bawa di dalam doa dan puasa. 30 tahun baru dijawab Tuhan. Jadi saudara, saya berumah tangga. Tetapi rumah tangga saya setengah dia di Manado. Rumah tangga setengah itu dia di Lelilep. Ya. Tapi hanya yang mempersatukan orang kembali itu hanya doa dan puasa. Di situ kami hidup bersamaan walaupun istilahnya sama dengan kucing dan tikus setiap hari. Tapi tetap orang bersama sampai maut memisahkan. Bertahankan sampai maut memisahkan. Jadi saudara, ketika ada masalah yang datang dalam hidup saudara dan saya, saudara jangan pernah menyerah dengan masalah. Karena saudara, masalah demi masalah yang terjadi itu adalah tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Membuat saudara dan saya akan semakin hari, semakin setia mencari Tuhan. Coba kalau orang itu dia hidup aman-aman saja. Punya doi banyak, punya rumah mewah, punya mobil dan lain-lain sebanyak. Dia anggap dia berada di zona nyaman. Dan dia tidak pernah mencari Tuhan. Tapi coba kalau satu kali dia alami sesuatu, langsung panggil gembala berdoa. Saya mau bilang saudara, jangan sampai terlambat, ya. Sebelum terlambat mari bertobat dan cari Tuhan. Selagi kita masih ada di dunia. Saudara, saya mau bilang bukan cuma laskar-laskar perang seperti yang Yosafat alami. Berbicara juga kita ini laskar-laskar persoalan, masalah rumah tangga, laskar-laskar ekonomi, laskar-laskar keuangan kadang menyerang hidup saudara dan saya. Apalagi kalau orang biasa hidup dengan uang yang banyak, kon tiba-tiba kos-kosan 100 kamar, kon tinggal 10 kamar, terstres. Kalau tidak andalkan Tuhan, bisa jadi stres, saudara. Iya, ini saya mau bilang ini bisa terjadi. So biasa tiap bulan terima 100 juta lebih. Tiba-tiba terima tinggal 10 kamar. Dulu cuma berpikir uang dan uang, lama-lama jadi stres. Dulu mulai mencatat. Saya biasa terima ini, padahal memang di pedoi terada. Saya mau bilang saudara, uang itu bukan segalanya. Tapi Tuhan itu segalanya buat saudara dan saya. Jadi saudaraku, menghadapi serangan-serangan yang tadi saya sudah sebutkan, enjoy saja, ya. Santai. Saya kadang-kadang kalau saya pakai saksian, saya mau cerita gembala jaga kayak jaga sein-sein pas saya, tapi itu saya pakai saksian hidup. Tidak perlu sembunyi-sembunyi saudara, ya. Sekarang ini kan kalau mau bilang kos-kosan banyak-banyak kosong kalau daerah pantai. Kalau yang lain punya ya ada. Saya punya 14 kamar, tinggal 6 kamar. Yang sekarang. Tapi saya tidak pernah tenggelam dalam ketakutan. Berpikir begini. 6 kamar, kita orang hitung sudah. Ya, ini cerita kesaksian ini ya. Kita orang hitung. Karena mau bagi, baru kebutuhan hidup mahal. Ya,
Baru pulsa lampu, ini saya pe agen pulsa di belakang nih, saksofon. Saya pelangganan pulsa. Jadi dia tahu sekali saya pe kebutuhan hidup. Saudara, pulsa kos-kosan 1 juta, pulsa rumah 1 juta. Sudah 2.200.000. Tambah wifi 2.600.000. Tambah perpuluhan sudah berapa? Belum tanggung jawab yang lain-lain. Saudaraku, kalau kita orang mau berpikir secara manusia bisa stres pikiran dan pokoknya pikiran negatif mulai muncul. Tapi saya tidak, saudara. Saya cuma berkata berkat itu semua dari Tuhan. Mau kapanpun Tuhan mau penuhkan saya pe kos-kosan, saya tetap menunggu. Mau tarade juga tetap saya bersyukur saja. Jadi ini saudara, kadang-kadang saudara hilang ucapan syukur dari hidup kita dengan kondisi yang begini saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, carilah Tuhan saudara. Apapun kondisi yang kita alami dan kita hadapi. Kadang yang punya kos-kosan 70-an kamar, dia bilang, saya punya ada 5 kamar. Masih banyak itu, saya bilang. Banyak itu, dia tetap bersyukur, masih banyak. Ya, masih terima 50-an, 60-an juta itu masih bersyukur. Ya. Dan kalau saya ini saudara punya beban dan tanggung jawab itu banyak saudara. Tapi saya tidak pernah bilang kata dululah pikiran, oh Tuhan, seng bocor, rumah sana DP seng so habis lagi saudara, kos-kosan lihat begini. Mau bilang apa? Paling cuma bilang Tuhan tolong. Habis itu sudah selesai, masuk kamar tidur. Saya belajar tetap percayakan kepada Tuhan. Apapun itu saudara. Ya. Kadang cuma duduk, kadang-kadang baku duduk baca cerita, baku tertawa dengan kondisi rumah. Ya. Baru-baru orang iwip datang rasa saya pe air kran. Dorang datang rasa saya pe air kran, ternyata air yang orang pakai setiap hari itu asin. Dan itu dorang catat. Dorang wawancara sampai kakak ceritakan semua dengan kondisi yang terjadi di kampung ini, dorang catat. Entah dorang catat itu mau bikin apa, tidak tahu. Yang penting dorang catat. DP habis wawancara dong kasih 100.000. Bersyukur, dapat berkat 100.000 lagi. So, rasa air asin lagi berapa 100.000 saudara. Jadi itulah saudaraku, kalau orang mau berpikir secara manusia, kadang orang mau beta air asin. Orang mau beta seng bocor. Dan apa yang kita orang mau sampaikan? Ini saudara saya mau bilang, kadang kita orang diserang dengan persoalan-persoalan seperti ini saudara. Yang kadang-kadang melemahkan orang pe iman. Mau percaya Tuhan tidak. Tapi saya cuma mau bilang ya berkat itu semua dari Tuhan. Mau kapanpun Tuhan mau berkati, terima kasih. Mau tidak juga terima kasih. Enjoy saja. Ya saya pernah saudara, saya pernah saksikan waktu tahun baru, saya bilang, kadang saya lapar saudara. Ini kesaksian. Kadang saya lapar, saya masuk dapur tidak ada beras, tidak ada nasi. Kadang saya mau makan tidak ada makanan. Saya masuk di kamar, saya cuma bilang Tuhan saya lapar. Ya. Tapi saya tidak pernah mengeluh ke keluarga saya. Saya tidak pernah mengeluh ke siapa-siapa saudara. Saya hanya mengeluh kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan sediakan berkat buat saya. Makan minumnya cukup. Ya. Kalau saya bisa berkati orang lain dengan beras, gula, minyak, dapat pasar murah saudara ya. Jadi saudaraku saya mau bilang bahwa apapun kondisi yang kita hadapi saudara, tidak perlu takut. Tapi kita ambil satu tindakan yang benar, carilah Tuhan. Karena di sana ada jawaban. Kalau orang datang ke manusia, orang cari ke dunia ini, yang ada kekecewaan. Tapi kalau orang cari Tuhan, jawaban. Karena dia adalah sumber dan kemenangan yang sejati. Jadi saudara, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, konteks dari Yosafat. Yosafat menghadapi
serangan besar dari Moab, Amon, dan orang-orang Meunim. Saudara, di sini kita lihat bahwa membuat rakyatnya takut. Tetapi saudara, kita lihat poin yang kelima, teladan iman. Tindakan ini menjadi teladan bagi orang percaya untuk berpaling kepada Tuhan di masa sulit, mengandalkan kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan manusia atau kekuatan sendiri. Jadi saudara, teladan iman ini adalah tindakan ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Jadi saya mau bilang saudara, iman ini penting, ya. Iman ini sangat penting, makanya saya bilang pergunakan iman ini sebaik mungkin. Iman yang kita miliki, iman yang dari Tuhan. Apapun itu kita orang percaya dengan iman, pasti Tuhan persiapkan semuanya. Walaupun mungkin kesulitan yang lain belum, tapi yang lain Tuhan adakan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari jangan andalkan kekuatan kita manusia, tapi kita andalkan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, tidak ada yang disombongkan di dunia ini saudara. Karena apa yang kita orang miliki di dunia ini, hanya kita orang miliki sementara. Saudara, saya kadang nonton banjir-banjir bandang ini saudara, saya bilang Tuhan, ya, harta kekayaan yang banyak, sementara kita miliki, banjir datang dan dia bawa habis. Tetapi kalau kita hidup dengan iman saudara, kita percaya Tuhan pasti menolong hidup saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari saudara, di akhir zaman ini, terus kita mencari Tuhan. Terus kita mencari Tuhan. Walaupun mungkin kondisi yang ada, mungkin kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan yang lain saudara. Tetapi mari kita mengambil satu tindakan, mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena Tuhan itu yang pertama dan yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Nah sebab itu saudaraku, inti dari ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi masalah besar, respon yang benar adalah mencari Tuhan dengan segenap hati melalui doa dan puasa dan dengan kerendahan hati. Dia adalah sumber kekuatan dan kemenangan yang sejati. Sebab itu saudaraku, kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, Dia adalah kemenangan kita. Dia adalah sumber segala-galanya buat saudara dan saya. Saudara mau mencari pekerjaan, harus doa. Bawa dalam doa, saudara pasti dipanggil kerja. Jadi saudaraku, jangan orang menganggap remeh dengan namanya mencari Tuhan. Mencari uang, mencari Tuhan harus sama. Karena kalau orang hidup, harus hidup punya uang. Kalau tidak ada uang, tidak makan. Dan kalau kita orang tak makan, apa yang terjadi? Mati. Jadi orang makan untuk hidup, bukan orang hidup cuma untuk makan, tetapi orang makan untuk hidup, dan hidup itu kita orang pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi puji Tuhan saudaraku, sekali lagi saya mau inti dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa carilah Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan cari Tuhan dengan kesombongan. Cari Tuhan dengan kerendahan hati. Merendah di hadapan Tuhan. Karena kadang orang kalau sombong datang, dengan penuh keangkuhan. Itu tidak akan pernah dijawab Tuhan doanya. Tapi Tuhan jawab doa melihat hati yang merendah di hadapannya. Itulah Tuhan tilik dan Tuhan perhatikan. Sebab itu mari sekali lagi inti dari firman Tuhan, bahwa carilah Tuhan, ya, carilah Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh
kita orang cari Tuhan menjelang akhir zaman ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Dan mari siapkan hati kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ku terhubung denganmu. Kenapa saya bisa mengambil pujian ini? Kalau ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, maka kita selalu ada kekuatan dalam hidup. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak pernah ada kekuatan, saudara. Tetapi kalau setiap saat dan waktu kita terhubung dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu hanya datang dari Tuhan sendiri, lalu memberikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan untuk kita mampu menghadapi laskar apapun yang datang menyerang hidup saudara dan saya. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar hidup saudara dan saya, yang selalu menjadi kekuatan buat saudara dan saya ketika kita menghadapi persoalan masalah sebesar apapun. Selalu menggenggam tangan saudara dan saat kita menghadapi laskar persoalan lagi dari awal pujian ini. Kasih-Mu melayakan seluruh hidupku. Kasih-Nya melayakan hidup saudara dan saya. Kasih-Nya juga dapat memampukan hidup saudara dan saya. Tak bisa ku terlepas. Terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu. Terima kasih Yesus. Selalu melekat di hati-Mu. Ketika kami rindu mau mencari Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Terima kasih Yesus. Kami tidak bisa mampu. Kasih-Mu Tidak bisa mampu dengan kekuatan kami Tuhan. Kami mampu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami manusia. terlepas. Seringkali kami hanya andalkan kekuatan kami sebagai manusia. Ingin lebih mengenal pribadi. Firman Tuhan menyadarkan hidup kami. Ketika kami terhubung dengan Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Saat-saat sulit sekali. Terima kasih. Firman-Mu itulah dasar hidupku Firman itu adalah kekuatan yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Terima kasih. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini tanpa musik. Dari ref saja. Sambil mengangkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Tanda kita mau berserah kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerah dengan persoalan masalah apapun yang kita hadapi.
Tetapi mari kita mau berserah sungguh kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, haleluya. Nyanyikan dari hati saudara. Saudara boleh berkata, Tuhan mampukan hidup kami. Apapun kondisi sesulit apapun yang kami alami, kami punya Tuhan yang mampu melepaskan semua itu dari hidup. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Biar kami terus terhubung dengan Engkau. Selalu Biar hati kami tersekat kepadamu, Tuhan. hatimu, Karena kami tahu firman itu adalah kekuatan. firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas Doa firman Tuhan denganmu. sebelum nama akal untuk berdoa. Makasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar lagi, firman-Mu itu dasar hidup kami Tuhan, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan suara yang terbaik ke Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu di malam ini. Kami boleh lagi diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu selalu baru dalam hidup kami. Ketika firman disampaikan, jadikan tanah hati ini tanah yang subur. Ketika benih itu ditaburkan tidak terbuang percuma Tuhan. Tetapi benar-benar bisa masuk dalam hati kami. Bisa bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjalani hidup di akhir zaman ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan seizin Tuhan terjadi. Tapi kami yakin dan kami percaya ketika iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Maka hal apapun yang kami hadapi kami tidak pernah akan takut dan gentar. Karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu yang selalu menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Menjadi pedoman bagi hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang bersinar terus dimanapun kami pergi dan berada. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus menjadi terang. Ketika kami di luar sana kami mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Agar orang-orang melihat kehidupan kami. Dan Tuhan mereka bisa melihat Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih dahsyat dan heran. Apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu Tuhan, cukupkan semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak perlu takut dan karena kami punya Tuhan yang hidup. Yang tidak mungkin bagi manusia Tuhan jadikan mungkin. Dan kami anak-anak Tuhan berpegang pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sangat-sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang datang mempunyai berbagai macam masalah hidup. Dan kami mendapat jawaban saat ini di dalam nama Yesus. Kami pulang, kami diberkati. Kami pulang, kami menerima sukacita yang luar biasa. Yang tidak pernah kami temukan di luar sana. Tetapi kami menemukan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
Tibasanya kami akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Tuhan berkati kami semua. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan saya balkon sudah tersedia. Dan persembahannya ada pujian dari tim altar. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka
Sekali lagi kita beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan akan balas sesuai janji firman Tuhan. Dan saudara, malam hari ini lihat Bapak Gembala Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kita di tempat ini. Mereka masih ada di luar daerah. Mungkin hari Selasa baru mereka kembali ya. Jadi puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di malam hari ini. Dan mari saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian. Sekali lagi ku terhubung dengan kembalikan kepadamu buat malam hari ini Tuhan. Di Ibadah Raya Umum 2 ini Tuhan, kami bisa dapat menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hampir berakhir ini Tuhan. Semua oleh karena campur tangan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Seluruh yang terlibat dalam pelayanan malam hari Engkau Allah memberkati. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian ibadah malam hari ini, kami percaya berkat Allah sudah jadi bagian mereka semua Tuhan. Makasih Bapa di sorga. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit, dari orang dewasa, anak-anak kecil yang mengalami sakit yang hamba tidak dapat sebutkan satu persatu. Berdoa dari tempat ini Tuhan, biar Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Biar kesembuhan dari Allah jadi bagian mereka, sehingga mereka juga bisa dapat berbakti memuliakan Engkau Tuhan. Makasih Bapa di sorga, yang menghadapi masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar buat mereka, sehingga Engkau boleh senantiasa menolong di setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Bapa berdoa seluruh sidang jemaat Tuhan, dari Kampung Baru, Sosial Lukulamo, kami bawa dan taruh hidup mereka semua dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah senantiasa memberkati mereka semua Tuhan. Biar kesehatan, kekuatan Tuhan jaminkan bagi mereka dari anak-anak kecil sampai orang dewasa Tuhan. Bahkan berdoa secara khusus Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama anak-anak mereka semua Tuhan. Biar Engkau Allah senantiasa memberkati kedua hamba-Mu serta anak-anak mereka Tuhan. Rencana hari Selasa mereka kembali Tuhan, sertai beri cuaca yang baik. Tibakan mereka di tempat ini dengan segala selamat. Biar semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pulanglah dan bawalah olehmu berkat ini demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi Tuhan, haleluya. Ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita bersaat teduh, sekali lagi pengumuman untuk hari Kamis malam, seluruh pelayan-pelayan Tuhan ada doa semalaman dimulai dari jam 10 malam, dan hari Jumat jam 8 malam ada pertemuan bersama Bapak Gembala, pertemuan tahunan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita ambil waktu 2 menit untuk bersatu teduh mengucap syukur pada Tuhan. Ya, siap teduh selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.